Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wanda minta materinya ditayangkan, Mbak. Ya. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih dipertemukan dalam suasana sehat. Ya, karena sehat itu sementara ini masih mahal. Karena Jakarta juga masih belum lepas dari PSBB, ya masih ketiga kita ya. Masih tahap ketiga, jadi banyak pembatasan-pembatasan termasuk pada diri kita sendiri, pada aktivitas kita ya. Saya juga masih tergabung dalam tim senyap, tugasnya melakukan pemulasaran jenazah. Alhamdulillah sudah hampir 3 minggu ini kosong, ya mudah-mudahan terus berlanjut sehingga kita menjadi negara yang sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang teknik pertolongan kecelakaan lalu lintas dan pertolongan di air selama 55 menit ya. Ya, ini materinya cukup berat sebenarnya. Ya karena materi ini untuk kecelakaan lalu lintas sendiri kalau untuk diklat rescue itu kalau nggak salah 1 minggu Pak Marwanto ya. Iya, 1 minggu dari mulai teori sampai prakteknya selesai, kemudian yang pertolongan air juga 1 minggu. Ya dari mulai teori sampai prakteknya selesai. Ya mudah-mudahan hari ini tadi begitu saya diminta untuk melakukan pemberian materi ya saya comot-comot saja ini. Mudah-mudahan 55 menit cukup ya untuk menyampaikan materi ini. Baik, lanjut ya Mbak. Lanjut saja. Ya. Ini nama saya. Ya lanjut. Lanjut Mbak. Baik. Beberapa peralatan yang diperlukan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas ya ini sebenarnya ada materinya sendiri 3 jam mata pelajaran yaitu tentang pengetahuan tentang peralatan rescue termasuk hidrolik rescue tool ya karena sudah menjadi pakem ya atau sudah menjadi ya harus kita ketahui bahwa untuk peralatan rescue kita harus mengetahui dulu namanya, kemudian fungsinya dan bisa menggunakannya. Itu harus paham itu untuk petugas rescue, jangan sampai tahu namanya tapi tidak tahu cara penggunaannya dan tidak tahu fungsinya. Tahu fungsi, tahu penggunaannya, tidak tahu namanya nanti akan sulit ya. Jadi ini beberapa peralatan yang dipergunakan yaitu hydraulic rescue tool termasuk cutter, spreader, ram, combi tool atau jenis-jenis, kemudian ditambah juga jenis-jenis gergaji. Kita menggunakan biasanya twin saw, kemudian locking system, ada lifting back, mengangkat, dan alat-alat stabilisasi. Ini penting karena kita berhadapan dengan besi, kemudian baja yang memang diperlukan beberapa peralatan yang memang mumpuni. Jangan sampai kita menggunakan gergaji, gerinda, dan ada percikan api, itu sangat berbahaya kalau memang terjadi kecelakaan, kemudian ada di situ ada tumpahan bensin, malah bikin jadi tambah bahaya itu. Baik, lanjut. Ini termasuk tambahannya yaitu gelas pemotong kaca ya, ada pemotong kaca, di situ ada manajemennya, 1 box sudah meliputi berbagai kebutuhan pada saat nanti kita akan memotong kaca kendaraan. Lanjut. Ini yang disebut dengan hydraulic rescue tool. Di situ ada ram, ada cutter, ada spreader, ada combi tool, ada penggeraknya. Jadi tergantung dari jenis, kemudian kekuatannya masing-masing berbeda ya. Jadi ini kita menggunakan peralatan hidrolik yang memang standarnya sudah standar internasional yang mampu sampai bisa memotong
steer, yaitu setir ya, jangan ketika terjadi kecelakaan kemudian setirnya menggencet badan, nah itu bisa dipotong langsung menggunakan peralatan-peralatan hidrolik ini. Lanjut. Ini adalah peralatan stabilisasi ya. Ada yang manual, ada yang kita menggunakan pneumatik yang menggunakan angin, ada yang masih menggunakan hidrolik ya kalau memang perlu diangkat. Kemudian ada wedges, kemudian ada penyangga-penyangga lain seperti yang dari kayu kita bisa buat, atau memang yang sudah beli dari pasaran yang sudah menggunakan plastik, bahan plastik dengan karet ya. Bentuknya macam-macam, nanti kegunaannya kita bisa lihat di yang lain ini. Kemudian juga bisa kita menggunakan kayu kalau memang di kita sudah tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan kayu, balok maupun papan. Lanjut, Mbak. Lanjut, ya ini lifting bag, ya alat untuk mengangkat atau untuk menstabilisasi juga. Ya, dia ada yang bentuknya flat, ada yang bentuknya bulat ya. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kekurangan. Yang bentuknya bulat seperti ini tidak stabil, tapi dia bisa mengangkat lebih tinggi dibandingkan yang flat. Kalau yang flat itu dia tidak setinggi yang ada dengan yang bentuknya bulat, tapi mengangkatnya dia bisa sampai, saya pernah punya itu sampai ada yang 87 ton. Jadi untuk mengangkat pesawat atau kereta api masih bisa. Ada yang sampai 120 ton juga ada. Jadi yang bentuknya flat. Tapi kalau yang bentuknya flat ini tidak setinggi yang kita punya yang bentuknya bulat ya. Jadi masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kekurangan. Lanjut. Baik, kita mulai dengan desain dan konstruksi kendaraan. Ya, masuk lagi, Mbak. Ya, sebelum kita melakukan pertolongan, kita pahami dulu anatomi dari kendaraan. Ya, ada di situ kap mesin, ada di situ pilar, yaitu tiang antara yang satu dengan yang lain. Yang kita kenal adalah pilar A, pilar B, pilar C, ya. Jadi yang pilar A itu adanya di depan, pilar B ada yang di tengah, pilar C ada yang di belakang. Kalau dia masih ada satu jendela lagi, kemungkinan ada pilar D. Kemudian kalau dia bentuknya minibus, ada beberapa jendela, kemungkinan bisa sampai pilar F. Kalau dia bus besar, kemungkinan ada bisa sampai pilar H atau I ya. Jadi kalau untuk sedan itu biasanya kita sampai hanya 3 pilar. A, B, dan C. Ini penting karena pada saat nanti pemotongan ya kita harus potong, kita mau menyelamatkan misalnya penumpang yang di belakang, berarti kita perlu pemotongan pilar C dan D saja. Tapi kalau nanti kita mau menyelamatkan pengemudinya, bisa memotong nanti pilar A dan B ya. Jadi ini pilar A, B, dan C. Kalau dia adanya di kiri, nanti perintahnya adalah pilar A kiri atau pilar A kanan, nanti tergantung perintahnya dari komandan regunya atau dari komandan officernya ya. Lanjut, Mbak. Ini posisi kendaraan, jadi kalau posisinya atas, tengah, dan bawah. Kalau kendaraannya terbalik, tetap posisi atasnya itu ada di bawah. Ya, jangan kendaraannya terbalik, atasnya di ban ya, itu salah nanti ya. Seperti ini. Jadi ini anatomi pada saat nanti dia terbalik, nanti perintahnya pemotongan posisi pilar A ya di atas gitu kan. Dan nanti posisinya berarti kalau dia kendaraan terbalik dia pasti pemotongannya di bawah. Ya. Lanjut, Mbak. Ya, kita mengenal juga nih untuk kendaraan tahun 96 ke bawah, bentuk potongan pilarnya seperti ini. Ya, jadi hanya 2 plat ya, kemudian ditekuk ya. Nah, untuk tahun 2002 ke atas itu semakin canggih, dia jenis platnya semakin banyak. Jadi pilarnya itu semakin kokoh karena kebutuhan untuk safety. Ya, kebutuhan untuk safety daripada penumpangnya, ya. Lanjut.
Kemudian ini konstruksi pada chassis dashboard ya. Lihat di situ ada besi ya, besi bulat atau pipa. Itu sangat kokoh ya. Yaitu adalah kebutuhan look safety. Kemudian konstruksi dari samping ya. Itu juga diperkokoh lagi dengan plat besi, kemudian ada pipanya ya untuk menjaga tabrakan dari samping supaya tidak terlalu, kalau bahasa Jawanya blesek ya kalau ditabrak dari samping, jadi penumpangnya jadi relatif lebih aman ya. Ini adalah konstruksi untuk kendaraan masa kini ya. Berbeda dengan kendaraan zaman dulu ya. Jadi pipa-pipa seperti ini kemungkinan belum ada. Jadi kalau tabrakan pun bisa lebih parah kejadiannya. Ya lanjut. Ini konstruksi kendaraan baru. Masuk lagi Mbak. Ya ini bentuknya seperti ini, sampai di atasnya, di atapnya pun ya dibuatkan plat untuk lebih kokoh lagi. Jadi kalau nanti kendaraannya terguling ya, terguling dia tidak langsung blesek ya. Jadi atapnya itu masih kokoh. Nah, ini adalah tantangan bagi kita, bagi tim rescue. Ya, kita dituntut juga menggunakan beberapa peralatan yang memang mumpuni, yang punya kekuatan juga bisa memotong ya apa yang ada di sini, konstruksi kendaraan yang di sini yang semakin hari bukannya semakin lemah tapi semakin kuat karena diperkuat ya. Ini adalah kebutuhan kita ya. Semakin canggih kendaraannya itu semakin berat tantangan buat tim rescue. Ya. Lanjut. Ya, ini konstruksi bodinya ya. Ya, sudah ada penguatan termasuk di pintu, termasuk di kabin bagian belakang, kemudian ada airbag dan sebagainya ya. Ini adalah beberapa tantangan buat kita pada saat melakukan pertolongan. Lanjut. Dan tantangan berikutnya adalah mobil hybrid. Ya. Jadi perpaduan antara mesin bensin dengan elektrik. Ya, pada saat nanti pemotongan kita mau ekstrikasi atau untuk mengeluarkan korban melakukan pemotongan, ada beberapa bagian yang kita harus perhatikan. Ya, terutama kabel-kabel listrik yang menggunakan yang merupakan catu daya buat mobil hybrid. Ya, karena sebagian dia menggunakan listrik. Dan sekarang di jalanan di Indonesia sudah ada kendaraan juga yang memang sudah full elektrik. Ya, Tesla sudah masuk ya. Hyundai juga sudah masuk yang full elektrik. Yang kali ketika terjadi kecelakaan, kemudian tabrakan, kemudian kita harus melakukan pemotongan, ya harus diperhatikan juga nih. Harus tambah ilmu juga, nih bagian-bagian mana yang tidak boleh dipotong. Nah, ketika dipotong dia masih ada aliran listriknya, maka akan berbahaya buat tim penolong. Ya, lanjut. Ini adalah ya mobil hybrid ya. Ya, contohnya adalah Toyota Prius. Ya, baterai sistemnya itu biasanya agak banyak ada di belakang. Ya, untuk Tesla sendiri ada di bawah. Itu baterainya juga banyak gitu, ada berapa baterai ya. Kemudian ada bagian yang lanjut ya Mbak. Bagian lagi yang tantangan buat kita yaitu airbag. Ya, airbag. Ada di setir, juga ada bagian di pengemudi, samping pengemudi, ada yang di penumpang. Ya, ada juga yang di samping, ya, di samping. Ada di atas pintu. Ya, ini adalah komponen-komponen kendaraan yang ketika terjadi kecelakaan ini harus diwaspadai. Ya, jangan asal potong, kemudian ini belum mengembang. Ketika mengembang sementara kita sedang melakukan pertolongan akan berbahaya buat tim penolong. Kemudian ada seat belt, ya,
ini juga perlu kita perhatikan karena ketika terjadi kecelakaan, ya, terutama tabrakan frontal, ya, tabrakan depan dengan depan, istilahnya adu kebo, ya, seat belt-nya akan berfungsi, maka dia akan mengencang, ya, akan mengencang. Nah, ini berbahaya buat penumpang, ya. Jadi buru-buru harus dipotong nantinya. Ini yang saya sebut dengan passive safety system. Tadi ya, kita sudah lihat gambarnya konstruksi kendaraan modern, ya. Itu disebut dengan passive safety system. Kenapa? Karena di situ dibuat penguatan-penguatan dalam konstruksi kendaraannya, ya. Kenapa? Karena kendaraan-kendaraan zaman sekarang itu ada dilakukan tes tabrak, ya, tes tabrak. Dari mulai nilainya dari mulai 0 sampai 5 bintang. Semakin kuat konstruksinya, ya, bintangnya semakin banyak, ya. Paling maksimal adalah 5 bintang. Ya. Jadi itu. Jadi ketika terjadi tabrakan frontal, ya, tabrakan frontal itu bagian kabinnya masih utuh. Ya, bagian kabinnya, bagian penumpang atau bagian pengemudinya masih utuh. Itu disebut dengan passive safety system, ya. Beda dengan kendaraan zaman dulu ketika terjadi tabrakan, ya, hancur-hancuran dia. Ya. Jadi ini, ya, jadi dilihat kabinnya relatif lebih utuh, ya. Jadi ini memang diciptakan demikian untuk keselamatan dari penumpang maupun pengemudinya. Oke, selanjutnya kita juga harus mengetahui lokasi dari aki atau baterai, ya. Karena ketika kita melakukan pertolongan, ini ada tim yang harus, ya, mencari lokasi baterai kemudian memutusnya. Ya. Karena efeknya kalau elektriknya masih bekerja, kemungkinan akan berbahaya buat kita, termasuk kalau sistemnya tadi airbag-nya belum mengembang, ya. Kemudian ada bagian-bagian yang lain yang memang berbahaya buat kita, ya. Apalagi sampai tadi, ya, unit hybrid tadi, ya. Kita main potong saja sementara baterainya belum dicabut, ya. Akibatnya nanti pada saat pemotongan akan berbahaya karena masih ada aliran setrum di sana. Lanjut. Ya, ini adalah efek dari benturan. Jadi ada yang disebut dengan penyok yang berasal ke dalam, ada yang bengkok, ada yang tegang. Ya, jadi lihat yang mana yang mau dipotong. Kalau yang dipotong bagian yang tegang, kemungkinan dia akan kick balik karena dia tegang, tertahan dia. Ketika Anda potong nanti dia akan berbahaya buat kita. Jadi dilihat dulu konstruksinya seperti ini, ya. Kemudian bentuknya seperti itu, maka bagian mana yang aman pada saat kita akan melakukan pemotongan, ya, pemotongan untuk mengeluarkan korban. Lanjut. Oke, kita mulai dengan jenis-jenis, ya, jenis-jenis atau model tabrakan atau benturan. Yang pertama adalah tabrakan frontal. Yang disebut dengan tabrakan frontal yaitu kalau kita istilahkan adalah adu kebo. Ya. Tabrakan dari depan. Ya, ini disebut dengan tabrakan frontal. Nah, harus mengetahui itu karena nanti pada saat kita melakukan pertolongan korbannya, kita bisa memperkirakan kira-kira lukanya ada di mana saja dan harus penanganannya seperti apa, ya. Jadi harus ada tim medis yang benar-benar mumpuni, ya, yang mengetahui kira-kira perlu lukanya seperti apa. Ya, biasanya kalau tabrakan frontal seperti ini, ya, korbannya cenderungnya larinya ke depan, ya, badannya biasanya akan terpental ke depan. Kalau dia tidak menggunakan seat belt, kemungkinan kepalanya akan membentur kaca depan. Ya. Kemudian dia kakinya akan membentur dashboard. Perutnya akan membentur setir. Nah, perkiraan luka seperti itu yang harus diperhatikan pada saat kita
penanganan korbannya. Ya. Lanjut. Yang kedua adalah benturan dari samping, ya. Nah, ini luka-lukanya juga harus diperhatikan. Jadi pada saat penanganannya nanti diperkirakan nanti biasanya kepalanya akan membentur daripada sisi kendaraan, biasanya jendela, ya, membentur kaca jendela itu, ya. Kemudian dia akan bergeser, ya. Kemudian badannya juga akan membentur jendela karena ditabrak dari samping, ya. Jadi benturan dari samping ini perkiraan lukanya harus diperhatikan pada saat kita menangani korbannya nanti. Kemudian ini agak sulit yang kita untuk menentukan perlukaannya karena terguling dia, ya, terguling dia, ya. Jadi agak sulit nanti penanganannya benar-benar ekstra, ya. Tim rescue maupun tim medisnya harus benar-benar mumpuni, ya. Peralatannya juga harus benar-benar lengkap pada saat kita penanganan korban terguling seperti ini. Kemudian ada yang tergencet seperti ini, ya. Biasanya sama dengan tabrakan frontal, kemungkinan pada saat ekstrikasinya agak sulit karena ada bagian tubuh dari pasien atau penumpangnya yang memang agak sulit untuk dikeluarkan karena kondisinya memang tergencet, ya. Lanjut, ya. Ini pasti contohnya tergencet, ya. Nah, kita masuk ke materi prosedur pertolongan, ya. Lanjut. Pengertian dari penanganan kecelakaan lalu lintas adalah proses pemindahan korban yang terjebak dalam kendaraan dengan menggunakan peralatan yang memadai. Ya, selama ini kalau kita lihat karena peralatan kita belum memadai, ya begitu terjadi kecelakaan, buka pintu, tarik korbannya, bawa keluar, kemudian bawa ke rumah sakit menggunakan mobil bak atau mobil apapun, yang penting bawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan korban meninggal, ya. Jadi prosesnya sama dengan P3K tadi, ya. Harus menstabilkan korbannya dulu, ya. Kalau memang korbannya sudah stabil, baru boleh dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi memindahkan korban yang terjebak dalam kendaraan dengan menggunakan peralatan yang memadai. Peralatan yang digunakan biasanya adalah hidrolik, ya, tools atau peralatan hidrolik, ya. Jadi kenapa kita menggunakan peralatan hidrolik? Karena kita tahu bahwa peralatan ini tidak menyebabkan percikan api pada saat memotong. Cuman memotong juga benda keras, tergantung dari spesifikasi alatnya itu masih bisa sanggup, ya. Jadi ini kenapa kita menggunakan peralatan hidrolik, ya. Lanjut. Operasi standarnya, satu, membatasi area kecelakaan, ya, sama seperti tadi pada saat first responder. Begitu ketemu dengan insiden seperti ini, yang pertama adalah mengamankan lingkungannya atau membatasi area kecelakaan. Kemudian memasang rambu-rambu, ya, memasang rambu-rambu. Apalagi kalau terjadi kecelakaannya di jalan tol, ya, harus dipasang rambu-rambunya. Jangan sampai ketika kita melakukan pertolongan kita malah ditabrak lagi dari belakang. Ya, kemudian memastikan bahwa bahaya kebakarannya tidak ada. Jadi kalau memang ada percikan tumpahan bensin, apa yang harus dilakukan? Ya, kita persiapkan alat pemadam kebakaran. Kemudian matikan mobil, putuskan baterai atau akinya, ya. Jadi jangan sampai nanti ada percikan kemudian nyamber ke bensin. Kemudian amankan pecahan kaca, jangan sampai kita melakukan pertolongan, kita sedang bekerja, kemudian kena pecahan kaca. Tutup oli dengan pasir, siapkan alat pemadam dan siapkan petugas medis yang berkualitas. Ini standar operasi, ya.
Kemudian kenali kondisi korban. Ya, tadi dengan tadi lihat jenis-jenis kecelakaannya, ada tabrakan frontal dari samping dan sebagainya, kita bisa mengenali kira-kira korbannya ini perlukaannya ada di mana. Kemudian beri pertolongan pertama, ya, hentikan pendarahan dan jalan napas. Ya, itu penting, ya, jangan sampai kita keluarkan korban, ya, tanpa ada pertolongan pertama yang seperti ini, akibatnya kita bukan menolong malah membuat korban lebih celaka, ya. Stabilisasi kendaraan dan dilarang menggerakkan kendaraan atau menggoyang-goyangkan kendaraan, ya. Ini standar operasinya yang harus dilakukan. Kemudian melakukan ekstrikasi, ya. Lanjut, Pak, ya, melakukan ekstrikasi. Ya. Ekstrikasi itu apa sih? Melepas jepitan, kemudian membuka pintu, memotong pintu, ya, itu termasuk bagian dari ekstrikasi, ya. Sementara petugas medis melakukan pertolongan di dalam kendaraan, ya. Petugas medis dapat membantu dan memberikan informasi akibat dari tindakan ekstrikasi. Misalnya, pada saat kita mau membongkar pintu, ya, membongkar pintu, kemudian korban malah makin tergencet. Ya, karena petugas medis ada di dalam, dia bisa memberitahukan kepada petugas rescue yang pada saat itu akan membuka pintu, ya. Kemudian potong pintu, buka atap, jaga kondisi pasien, terutama adalah bagian kepala, bagian leher, dan bagian tulang belakang. Kemudian pindahkan korban dari kendaraan, ya. Masuk lagi, lanjut, Mbak. Ini tahapan-tahapannya menurut standar NFPA 1670 dan 1006. Pertama adalah penilaian tempat kejadian, kemudian stabilisasi, kendalikan bahaya dan keselamatan, lakukan tindakan prosedur awal, cek pintu, ya, sampai samping sesuai dengan prosedur. Jadi jangan mentang-mentang kita punya peralatan pendobrak seperti hidrolik dan sebagainya, kita nggak cek pintunya, ternyata pintunya masih bisa dibuka manual, ya, nggak perlu motong-motong pintu sebenarnya, ya. Jadi dicek dulu sesuai dengan prosedur. Kalau memang pintunya macet nggak bisa dibuka, baru kita melakukan upaya ekstrikasi. Cek atap, bagasi sesuai dengan prosedur, ya. Ada bagasinya juga kadang-kadang ada beberapa peralatan atau misalnya aci atau ada di situ kan kita bisa cek, kita bisa buka, ya. Cek interior sesuai dengan prosedur. Kenapa interiornya harus dicek juga? Untuk kendaraan yang kita punya, terutama kendaraan Eropa yang sudah ada di jalan, itu ada airbag yang ada di samping, Pak. Airbag yang ada di samping di atas jendela. Itu di bagian pilar C atau pilar A, pilar depan atau di belakang itu ada silinder, ya, silinder gas, ya. Itu ngeceknya dari dalam, bukan dari luar, dicek dari dalam. Jadi kalau sampai kita mau memotong atap, kemudian itu terpotong, itu kan berbahaya buat tim rescue. Makanya ada yang disebut dengan cek interior sesuai dengan prosedur. Ya. Sekarang petunjuk penyelamatan korban pada kendaraan. Yang pertama adalah size up atau penilaian. Ya, penilaian TKP. TKP-nya ada di mana nih? Ada di jalan raya, ya, atau mobil mau masuk jurang, atau mobil masuk ke kali, ya, dicek dulu penilaian TKP. Kemudian penilaian kendaraan tadi, ya, dia tabrakannya frontal atau tabrakannya dari samping atau tergencet, ya. Jadi penilaian kendaraan. Kemudian penilaian korban, dilihat korbannya, apa masih ada respon, ya, atau sudah pingsan, atau luka berat, ya. Kemudian yang kedua, A3 tadi, amankan tempat kejadian, ya. Kalau di Klat Rescue ada menggunakan rescue lane, jadi dibuat rescue lane, dipasang pita, jangan sampai ada orang yang masuk mengganggu pekerjaan kita, ya. Amankan petugas, ya, petugas aman atau tidak, ya, menggunakan APD dan sebagainya. Amankan korban, ya.
Kemudian yang ketiga, menilai potensi bahaya. Bahayanya apa? Kalau misalnya mobilnya ada di tipe jurang, ya itu bahaya buat mobil tersebut. Atau ada percikan bensin, ada tumpahan bensin atau tumpahan oli. Ya, itu adalah potensi bahaya pada saat kita melakukan pekerja. Kemudian menetapkan untuk area kerja. Nanti lihat area kerjanya seperti apa, nanti ada gambarnya. Kemudian baru kita menstabilkan kendaraan. Ya. Kemudian membuat akses ke korban. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan setelah kita menstabilkan adalah bagaimana ada orang yang bisa masuk menjangkau korban, yaitu tim medis. Ya, bukan kita tarik keluar, tapi ada petugas medis yang bisa masuk ke korban. Ya. Kemudian setelah membuat akses ke korban, kalau itu pintunya jendelanya masih utuh, ya ada 4 jendela, misalnya korbannya adalah pengemudi di sebelah kanan depan, maka aksesnya adalah cari titik yang paling jauh. Berarti ada di kiri bagian belakang. Itu yang kita pecahkan kacanya. Ya, itu yang kita pecahkan kacanya. Kemudian tim medis masuk melalui situ. Ya, tim medis masuk melalui situ. Dari akses yang tadi saya sebutkan, akses yang paling jauh dari korban. Kaca yang dipecahkan adalah bagian kiri belakang kalau itu mobilnya jenisnya sedan. Ya, kemudian tim tadi medis tadi menstabilkan korban. Tadi sudah dipaparkan Pak Marwanto, ya. Jadi menstabilkan jalan napas, ya, jalan napas, kemudian buka airway, breathing, circulation, dicek, ya. Kalau dia minta supaya dipasang lehernya dipasang, ya, neck collar, ya. Kemudian kalau memang perlu oksigen, ya tambah pakai oksigen. Baru kemudian potong atau buka bagian kendaraan bila perlu. Ya, ingat bila perlu. Kalau memang masih bisa dibuka secara manual, kemudian korban masih bisa dikeluarkan secara manual tanpa membongkar pintu, enggak usah. Ya. Kalau di pendidikan rescue biasanya paling suka itu bongkar-bongkar atau motong-motong kendaraan, ya. Karena kapan lagi pendidikan mahal, beli mobil untuk dipotong-potong, ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau yang terjadi kecelakaan itu adalah tipe Mercedes-Benz S600 misalnya. Yang harganya hampir 30 miliar sekarang, Pak. Ya. Sementara tabrakannya cuma tabrakan seperti itu, kemudian Anda potong pintunya. Komplain dia, berapa miliar Anda harus ganti. Ya. Jadi kalau memang masih bisa dibuka manual, kemudian dikeluarkan secara manual juga, ya, maka nggak perlu dipotong. Kemudian ekstrikasikan korban, ya, korban dibawa keluar, kemudian dilakukan penanganan secara medis, ya. Kemudian baru dilakukan transportasi menggunakan ambulan. Terakhir adalah amankan TKP pasca pertolongan. Jadi setelah pertolongan TKP-nya diamankan, mobilnya diderek, ya, kemudian bekas potongannya kalau memang tadi memotong pintu dan lain sebagainya diangkut, ya, kemudian di-clearkan areanya, ya, yakinkan bahwa tidak ada benda-benda yang berbahaya yang masih ada di TKP. Lanjut. Jadi tahapannya flowchart-nya seperti ini. Persiapan, respon, kontrol TKP tadi, ya. Ya, tadi amankan lingkungan, amankan korban, amankan dulu petugasnya, ya. Kemudian baru melakukan stabilisasi kendaraan. Kenapa stabilisasi kendaraan penting? Kalau tidak distabilkan, ya, ketika Anda masuk tadi karena ada akses, ya, masuk korbannya petugas medisnya masuk, kendaraannya kemudian bergoyang, ketika lukanya ada di leher, ya, kita Anda masuk kendaraan yang bergoyang, kemudian lehernya ikut bergoyang juga, ya, akibatnya nanti lukanya akan lebih parah, ya, makanya distabilkan kendaraannya. Baru membuat akses dalam kendaraan, ya, akses dalam kendaraan itu tadi yang saya bilang ada petugas rescue yang masuk ke dalam untuk penanganan korban. Ya, trauma care itu adalah penanganan korban tadi,
ya, masang neck collar, kemudian masang oksigen kalau memang perlu, kemudian dibarengi dengan melepas jepitan tadi. Kalau memang korbannya terjepit, ya, nah baru melakukan ekstrikasi. Dan mengeluarkan korban juga tidak sembarangan, ya, karena tadi sudah dijelaskan kalau kecelakaan lalu lintas dicurigai ada patah tulang belakang, maka alat ekstrikasinya kita menggunakan KED, ya, KED, Kendrick Extrication Device. Kemudian dengan menggunakan spinal board, ya, atau papan spinal, papan yang untuk mengatasi luka belakang, ya. Jadi mengeluarkan korban, kemudian baru di penanganan medis. Kalau memang perlu ada penanganan luka tadi seperti tadi patah tulang, ya, di lengan maupun di kaki, ya ditangani dulu, ya, dipasang spalek dan sebagainya, baru melakukan transportasi. Ya, yang intinya korban dalam kondisi stabil baru ditransportasikan ke rumah sakit. Oke, lanjut. Personil standar operasinya kita biasanya untuk tim rescue 6 orang. Ya. Nomor 1 adalah komandan regu atau KI kalau disebut adalah komandan insiden. Dia yang pertama adalah tugasnya adalah melakukan penilaian atau asesmen. Jadi dia yang masuk pertama kali, kemudian melihat situasinya seperti apa, ya, melakukan size up, ya, lihat kalau kondisinya memang mobilnya terbakar dan lain sebagainya, kemudian lihat jenis perlukaannya, kemudian jenis tabrakannya tadi. Nah ini dari tugasnya kepala regu yang melakukan penilaian awal. Kemudian melakukan koordinasi dengan tim lain seperti ambulan, ya, rumah sakit, kemudian kalau memang ada polisi lalu lintas, ya. Jadi melakukan koordinasi dengan tim lain termasuk dengan tim dari kalau di suku dinas ada yang namanya PHB-nya. Ya, PHB atau koordinator dengan tim dari 112, ya, 112. Yang nomor 2 adalah pengemudi. Pengemudi tugasnya adalah mendistribusikan peralatan. Jadi peralatan rescue tadi seperti hydraulic tool dan lain sebagainya itu yang menyiapkan adalah pengemudi. Termasuk nanti pada saat mengoperasikannya. Jadi menghidupkan mesinnya, ya. Peralatan hidrolik tadi membuka tutup valve, ya. Itu adalah tugasnya pengemudi nomor 2. Menyiapkan peralatan dan membantu proses penyelamatan. Ya, itu petugasnya nomor 2. Nomor 3, ini adalah yang paling penting, ya, petugas medis. Jadi fungsi utamanya adalah menjaga, ya, ketahanan hidup dari korban. Ya, jadi kalau korbannya memang dimungkinkan tertutup jalan napasnya, maka dia harus buka jalan napasnya, ya. Kemudian bantu dengan menggunakan oksigen dan lain sebagainya. Dia adalah asisten kru dari ambulan, ya. Jadi sebelum ambulan datang, kemudian sebelum ditransportasikan, dia yang memberikan laporan kepada petugas medis di ambulan. Apa saja yang sudah ditangani, ya, jenis lukanya apa dan lain sebagainya, ya. Nanti dia yang melaporkan kepada ambulan. Kemudian tugas yang paling penting adalah perlindungan pada saat melakukan ekstrikasi atau membongkar. Misalnya kita mau membongkar pintunya, ya, maka petugas medis ini yang nanti akan melakukan perlindungan dengan menggunakan alat pelindungnya. Biasanya kita menggunakan plastik tebal, ya. Jadi dilindungi dulu, baru nanti pintunya dibuka atau dipotong. Jangan sampai kalau jendelanya masih rapat, kita lakukan ekstrikasi, pemotongan, pecah kacanya dan mengenai korban. Jadi korbannya harus dilindungi dulu, ya. Itu adalah tugas nomor 3, tugas tim medis. Ya, lanjut. Nomor 4,
Nomor 4 adalah sebagai protektor, ya. Pertama, dia mengoperasikan alat pemadam, ya. Jadi pada saat terjadi kecelakaan, kemudian ada tumpahan bensin di situ, yang standby dengan alat pemadam kebakaran adalah nomor 4, ya. Kemudian yang tugas yang berikutnya adalah memeriksa stabilisasi. Setelah kendaraan tadi distabilkan, memeriksa bahwa kendaraan itu sudah stabil atau belum adalah tugasnya nomor 4. Ya, biasanya digoyang-goyangkan, dorong maju mundur, atau dia masih maju atau mundur, ataupun kalau ditekan dia masih bisa bergoyang atau tidak, itu tugasnya nomor 4. Kemudian menjaga tempat kerjanya bersih. Misalnya di situ ada pecahan kaca, ada logam yang tajam dan lain sebagainya, itu tugasnya nomor 4. Ya, memindahkan pecahan kaca, yang mengamankan pecahan kaca, biasanya disapu, disapu ke kolong kendaraan untuk supaya tim yang lain atau tim rescue aman pada saat melakukan pertolongan. Perlindungan pada saat membongkar, ya. Jadi dia yang tadi kalau misalnya yang dipotong adalah kaca depan, ya, ada tameng, biasanya kita punya tameng itu dari plastik, ya, untuk menutupi korban atau penumpangnya, itu tugas nomor 4. Jadi pada saat kita memotong menggunakan cutter, kacanya pecah, nah itu tidak mengenai daripada korban atau penumpangnya, ya. Itu tugasnya nomor 4 kalau dia lakukan dari luar, ya. Melindungi bagian yang tajam. Hasil potongan itu, Pak, biasanya pilar A, pilar B, pilar C itu kan tajam dia. Itu harus diselimuti dengan terpal, ya, dengan terpal atau dengan alat yang khusus, ya. Kita biasanya kalau di alat rescue itu sudah satu paket itu, ya. Kita beli kemudian kita buat nutupi bagian-bagian yang tajam itu. Jadi itu tugasnya nomor 4. Untuk melindungi bagian-bagian yang tajam. Lanjut, Mbak. Oke. Tugas nomor 5 dan nomor 6 adalah sebagai petugas rescue. Ya. Dia petugas pertama adalah untuk menstabilisasi kendaraan, ya. Tugas stabilisasi, kemudian memotong kaca, ya. Kemudian operator dari tadi rescue tool. Dia yang memotong pintu, membongkar pintu, memotong atap dan lain sebagainya. Tugas nomor 5 dan nomor 6. Kenapa dibuat 2 orang? Ya, karena nanti ada yang satu ada kelelahan, bisa diganti dengan tim yang di belakangnya, atau terjadi bahaya, tim belakangnya bisa memperingati daripada petugas yang sedang melakukan pemotongan. Ya, ini adalah tugas nomor 5 dan nomor 6. Petugas rescue. Lanjut. Ini yang saya tadi ketengahkan tadi ada, kita mengenal adalah daerah berbahaya, ya, mengenal danger zone. 15 meter dari kendaraan biasa apabila tidak ada tumpahan minyak. Jadi ketika terjadi kecelakaan di depan, kita harus berhenti 15 meter di belakangnya. Ya, jangan terlalu dekat dengan kendaraan yang celaka. Minimal 15 meter. Apabila kita lihat tidak ada tumpahan oli atau tidak ada tumpahan bensin. Tapi kalau kita lihat ada tumpahan bensin atau tumpahan oli, ya, kita bisa mundur lagi 30 meter. Ya, 30 meter. Atau memang mobilnya sudah terbakar. Ya, terjadi kecelakaan, mobilnya sudah terbakar. Maka yang diperkenankan adalah 30 meter sebelumnya. Ya. Bila unit pertama tiba di TKP, maka parkir sebelum mobil yang celaka. Ya. Jadi kalau kita pertama kali tiba, maka parkir sebelum mobil yang tabrakan tadi. Kalau memang sudah ada tim lain, misalnya tim ambulan atau tim rescue yang lain, ya, kita bisa parkir di depannya dengan jarak tadi, ya, 15 meter kalau memang tidak ada tumpahan bensin, atau 30 meter kalau memang ada tumpahan bensin, ya. Lanjut. Kemudian kita mengenal dengan area kerja kita, ya.
di radian 3 sampai 5 meter dari kendaraan yang celaka, ya, itu adalah area kerja kita. Hanya ada tim rescue yang bekerja di situ. Jadi nggak boleh meletakkan peralatan di situ, termasuk nanti hasil potongan. Ya, misalnya motong pintu diletakkan di situ tidak boleh. Itu hanya untuk area kerja kita 3 sampai 5 meter, ya, dari kendaraan yang celaka tadi. Kemudian radian 5 sampai 10 meter adalah penempatan peralatan rescue. Jadi peralatan rescue ditempatkan di area 5 sampai 10 meter. Ya, yang belum terpakai. Kemudian di luar situ, ya, di luar 10 meter itu ada untuk penempatan meletakkan bekas potongan kendaraan. Ya, kayak tadi seperti potongan pintu atau potongan kap atau pecahan kaca, itu letaknya di luar dari 10 meter tempat meletakkan potongan kendaraan. Lanjut. Oke, pemasangan rambu kalau di dalam kota, ya, itu 60 meter dari sebelum tempat kecelakaan, ya, dalam kota. Kemudian kalau di luar kota 100 sampai 200 meter sebelum area kecelakaan. Itu pemasangan rambu, pemberitahuan. Biasanya kita pasang trafikon, ya, trafikon berjejer, jadi jangan sampai ada orang yang lewat di situ, ya. Kemudian untuk di jalan tol, ya, 2 kilometer sebelum TKP, ya, itu pemasangan rambu. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan kemudian ditabrak dari belakang, ya. Atau kita buatkan helipad kalau memang perlu, ya, di tempat lokasinya tidak berpasir dan tidak berdebu untuk melakukan pertolongan korbannya dengan waktu cepat, ya. Penting sebelum melakukan ekstrikasi, lanjut. Secepat mungkin, ya, ekstrikasi itu secepat mungkin. Kemudian petugas medis harus terlatih, ya, yang masuk ke dalam kabin nanti dalam melakukan pertolongan, ya. Jadi petugas medisnya harus benar-benar terlatih, ya. Kalau perlu bersertifikat, ya, untuk melakukan pertolongan pertama seperti menghentikan pendarahan, menopang leher, memberi bantuan oksigen, dan memotong sabuk pengaman. Ya, ini penting sebelum melakukan ekstrikasi. Lanjut. Lanjut, kita mengenal beberapa komponen kendaraan yang dapat membahayakan tim rescue. Yang pertama adalah airbag. Ya, airbag dan komponennya. Yang pertama, airbag itu ada di depan, biasanya ada di setir, kemudian di samping pengemudi. Kalau untuk kendaraan-kendaraan Eropa yang sudah maju ada di belakang, ya, di penumpang di belakang itu biasanya ada di bangku depannya, ya, atau di atas jendela kiri dan kanan. Itu adalah bagian-bagian yang membahayakan. Kemudian ada silinder gas. Silinder gas ada di tiang B, tiang A, atau tiang C, tergantung dari jenis kendaraannya. Ya, silinder gas biasanya untuk mengembangkan airbag yang ada di atas jendela kiri kanan. Kemudian adanya namanya ROPS atau Automatic Rollover Protection System. Ini biasanya untuk kendaraan di Eropa yang tidak menggunakan kap, Pak. Jadi ketika kendaraan itu terguling, nah ini otomatis dia akan terangkat ke atas. Jadi untuk melindungi dari kepalanya. Jadi begitu dia terguling, kepalanya akan terlindungi. Ya, itu namanya rollover protection system. Itu adanya di Eropa. Ya, ketika melakukan pertolongan sementara ini belum mengembang, ya, tadi akinya belum dicabut, kita melakukan pemotongan, dia berfungsi, dia akan naik ke atas otomatis, tak gitu. Nah, itu akan membahayakan tim rescue. Ya, kalau itu tidak segera dinonaktifkan. Perlengkapan keselamatan pada kendaraan. Tadi bodi kendaraan itu termasuk perlengkapan keselamatan kendaraan, kemudian airbag, ya, kemudian ada seat belt, kemudian ada peralatan lain tadi ROPS dan lain sebagainya, itu termasuk perlengkapan keselamatan pada kendaraan yang
sementara ini kita anggap membahayakan dari tim rescue, ya. Itu harus diperhatikan pada saat kita melakukan pertolongan pada saat kendaraan terjadi kecelakaan. Ya. Hati-hati terhadap airbag. Ya. Ikat, tutup tempat airbag keluar. Tadi setirnya diikat atau ditutup menggunakan, sebenarnya kalau untuk peralatan rescue kita membeli hydraulic tool itu sudah lengkap, sudah ada satuannya di situ. Kita tinggal beli ya. Kalau nggak ada ya terpaksa kita ikat dengan menggunakan webbing. Jangan sampai ketika melakukan pertolongan kita mau sedang masang KED di dada, kemudian memasang neck collar, airbagnya mengembang secara tiba-tiba. Itu akan membahayakan buat tim penolong. Ya ikat, tutup dengan airbagnya pada saat ini dia, jangan sampai dia keluar. Jaga jarak dengan airbag ya, 30 cm untuk driver airbag, airbag yang ada di depan, yang ada di setir. Passenger airbag itu 90 cm karena jenis passenger airbag itu udah termasuk besar ya, besar. Kemudian 60 cm airbag untuk penumpang di belakang ya. Itu jaga jarak pada saat kita melakukan pertolongan. Ini jenis-jenis airbagnya nih ada di setir ya, pada casingnya, kemudian airbag untuk tabrakan dari depan, ini ada yang tabrakan dari samping, ya, jenis airbagnya yang di bawah, ya. Ini berbahaya pada saat kita melakukan pertolongan, sementara ini belum mengembang, ya. Lanjut, ya ini airbag dengan tabung bertekanan, meledaknya airbag dan tabung yang bertekanan merupakan bahaya bagi petugas penyelamatan dan pasien. Kenali posisi airbag dan tabung bertekanan. Ya. Lanjut. Di mana tempatnya airbag? Ya, ada di pengemudi, ada di penumpang, ada di pintu samping, ada di samping tempat duduk juga ada di dashboard, ya, posisi lutut, ada di dalam tempat duduk. Biasanya di posisinya ada untuk melindungi penumpang yang di belakang. Ya. Silinder airbag biasanya ada di tiang pintu belakang ya. Ada di tiang mobil, di seat belt, yang untuk seat belt, ada di tiang B, ya, tiang yang ada di tengah. Ya, lanjut. Ini diagram sistem airbag ya. Jadi lanjut, Mbak. Ini jadi sebelum kita melakukan pertolongan, ini tugasnya nomor 4 tadi, melakukan ya menutup setir dengan airbag cover. Ya, dia udah satu set bentuknya seperti ini. Jadi pada saat kita melakukan pertolongan, lindungi setir, jangan sampai airbagnya mengembang pada saat kita melakukan pemotongan. Bahaya buat tim rescue, bahaya juga buat korbannya. Ini tabung airbag yang ada di pilar C, pilar belakang, jangan sampai terpotong di tengah seperti ini. Perhatikan, dibuka dulu di bagian dalam, kalau memang ada tabungnya, ya. Hati-hati untuk memotong, klik Mbak. Ya. Hati-hati pada saat memotong ketika airbagnya belum mengembang. Ingat, ya, diperlukan peralatan yang memadai untuk memotong pilar, ya. Kemudian diperlukan alat pelindung airbag dan alat pemotong sabuk pengaman, ya. Jadi jangan menggunakan gerinda pada saat memotong ini, ya. Jadi alat memotongnya harus memang benar-benar yang memadai. Lanjut. Periksa keberadaannya, ya. Lokasi airbag itu ada di pilar tengah, ya. Ya. Jika lokasi ini tidak ditemukan, maka dicari di pilar depan, pilar A. Kalau tidak ditemukan, cari di pilar belakang. Kalau memang sudah tidak ditemukan tiga-tiganya, maka berarti sistemnya aman. Kita bisa memotong dari pilar mana saja. Ya. Ya, jika ada di situ ditemukan
tabung bertekanan ya, bentuknya tabung, maka potong setinggi mungkin ya. Jadi posisinya di atas kita potong. Karena salurannya biasanya ada di bawah. Tapi kalau misalnya salurannya naiknya ke atas, maka potongnya adanya di bawah. Ya, dilihat salurannya kemana dia. Ya, biasanya seperti itu. Kalau airbagnya dia adanya di samping pengemudi, ya di bangku, biasanya ininya silindernya kemudian pipanya dia menghadapnya ke bawah. Tapi kalau biasanya untuk airbag yang ada di atas jendela, pilar B, misal pilar C ketemu, nanti pipanya dia biasanya menghadap ke atas. Jadi jangan dipotong di pipa atau dipotong di silindernya, maka potongnya di bawah. Ya, lanjut. Seat belt, ya, ya. Ketika petugas medis masuk ke dalam, yang pertama dilakukan adalah memotong ini, memotong seat belt. Kenapa? Ketika terjadi kecelakaan tabrakan frontal, ya, ini seat belt akan semakin kencang dia. Ya, dia kan 5-15 cm kekencangannya kan makin bertambah. Jadi ngejepit dia, menjepit korbannya. Ini aku buru-buru segera dipotong. Ya, lanjut. Langkah-langkah penyelamatan. Ya tadi sudah dijelaskan ada size up, nih ulangi lagi ya. Penilaian TKP, penilaian kendaraan, penilaian korban. Kemudian A3, amankan tempat kejadian, amankan petugas, amankan korban. Kemudian menilai potensi bahaya. Menetapkan area kerja tadi, sudah jelas ya area kerjanya ya, 15. Ya 3-5 adalah area kerja kita, 5-10 untuk penempatan peralatan, 10 ke atas untuk menempatkan sampahnya ya, menstabilkan kendaraan, kemudian membuat akses ke korban, menstabilkan korban, potong atau buka bagian kendaraan bila perlu, ekstrikasi korban, menstabilkan tempat kejadian. Oke, ya. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi, karena ini materi sebenarnya materi panjang, ya. Ya ini terus. Terus ya. Lanjut lagi Mbak. Lanjut terus. Ya,